Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salatu wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di subuh ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai umat akhir zaman yang setia kepadanya. Hadirin rahimakumullah, di subuh ini insyaallah karena bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, akan menyampaikan hadis singkat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi kita bersama, khusus bagi saya pribadi, umum bagi jamaah, di mana Rasulullah SAW pernah mengabarkan sebuah kabar gembira. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Dari Abi Musa radhiyallahu Rasulullah bersabda bahwa seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Hadis ini pendek, singkat, tetapi penuh makna dan harapan kita semua. Harapan kita sebagai umatnya, kita akan bersama Rasulullah nanti di yaumil akhir, mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita bisa selamat dari perhitungan siksa api neraka. Hadis ini mempunyai sebuah asbabul wurud, di mana suatu hari ada seorang badui pedalaman, Arab pedalaman, yang tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Mata sya'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Jadi dia bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berbalik bertanya kepada orang Badui itu, memang apa yang kau telah persiapkan menghadapi hari kiamat? Orang Badui itu menjawab, saya tidak banyak yang dipersiapkan, baik sholat saya, puasa saya, sedekah saya. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kata orang itu, dia tidak banyak mempunyai bekal ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah. Tapi saya mempunyai bekal untuk menghadapi kiamat itu, mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Dari pernyataan jawaban orang Baduy pedalaman itu langsung Rasulullah berspontan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama nanti di hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Penjelasan Rasulullah seperti itu, ketika itu para sahabat semuanya bergembira bukan main. Ya. Bergembira, semuanya berseri-seri bahwa nanti seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya pada waktu itu para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi keluarganya, melebihi harta dan jabatannya. Itulah asbabul wurud dari hadis singkat itu. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana sesungguhnya mencintai Rasulullah SAW dengan benar. Para ulama, para sahabat telah memberikan sebuah contoh yang benar bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya diucapkan saja. Mungkin dengan mudah orang kalau ditanya apakah kalian mencintai Rasulullah, pasti semua orang dengan mudah kami mencintai Rasulullah. Tapi bagaimana pembuktian cinta yang sebenarnya itu harus dibuktikan sesungguhnya. Nah, para ulama memberikan sebuah contoh orang-orang soleh cinta kepada Rasulullah SAW sesungguhnya itu yang pertama adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang disiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan sebuah contoh, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharamkan, maka bagi seorang yang mencintai Rasulullah tidak ada kata yang lebih pantas selain sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan patuh kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan thalabul ilmi. Kadang-kadang saya setiap hari bermuhasabah, selalu berintrospeksi. Contoh kecil sekali, ketika Rasulullah banyak menganjurkan ibadah sholat wajib di masjid berjamaah tepat waktu. Bahkan Rasulullah pernah marah mau membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah subuh. Kalau kita bayangkan ketika kita di sini ada semangat yang lagi kendor, melihat penjelasan dari Rasulullah seperti itu seperti apa? Pasti kita akan jauh dari apa yang kita sebutkan kita mencintai Rasulullah. Orang mencintai Rasulullah maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, Rasulullah menganjurkan untuk tidak meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir dengan alasan apapun. Tidak ada alasan yang lebih penting selain zikir itu sendiri. Jika itu dilakukan oleh kita, Rasul pasti marah. Ada dulu sahabat Rasulullah SAW yang setiap dia selesai sholat, kalau kita Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan, pulang langsung, pulang. Ya Rasulullah,
melihat perilaku sahabat itu ditegur. Suatu hari bertemu kebetulan, ditanya kenapa kamu itu setelah sholat wajib itu sholat itu selalu meninggalkan zikir ini. Bayangkan jawabannya, wahai Rasulullah, aku itu punya sarung cuman satu. Aku gantian dengan istri di rumah yang mau melaksanakan sholat. Oleh sebab itu doakan Rasulullah aku menjadi orang kaya. Itu jawaban rasional, Pak. Tapi kan zaman sekarang susah ya, kayaknya gak ada lah orang yang seperti itu gitu, meninggalkan zikir karena sarungnya satu gitu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang memang kalau ditinggalkan zikir itu Rasulullah akan marah. Gitu. Ya. Itu adalah contoh cerminan bahwa kita harus sami'na wa ata'na terhadap perintah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, mencintai Rasulullah itu adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Ya. Menghidupkan sunnahnya itu kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad habbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Sunnah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu berpahala. Sehingga Rasulullah kalau melihat dari kesehariannya itu sangat manusiawi dan tidak berlebihan, Pak. Ketika ada 3 orang yang berlebihan dalam beragama, Rasulullah langsung menegur. Ada orang yang pertama, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Saya akan terus fokus ibadah. Dia menyangka pernikahan itu akan mengganggu ibadahnya. Langsung menegur. Karena pernikahan itu bagian dari ibadah. Ibadah yang sangat menyenangkan, Pak, bagi apalagi musim dingin seperti ini ya. Yang masih sendiri, mudah-mudahan Allah mempermudah dalam mencari jodohnya yang solihah. Ya. Orang kedua berlebihan, dia tidak akan tidur, ya, dia tidak akan tidur, akan terus malam itu sholat sunnah. Rasul menegur, dari anggota badan kita itu ada haknya untuk beristirahat. Maka ditegur orang itu tidak berlebihan untuk melakukan perbuatan beragama. Ada orang lagi yang dia mau berpuasa seumur hidup, juga ditegur oleh Rasulullah. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan yang disunahkan oleh Rasulullah itu selain puasa Senin Kemis yang kebiasaan Rasulullah lakukan adalah puasa Ayyamul Bid. Itu sebuah wasiat dari Rasulullah. Ya, ada 3 wasiat Rasulullah kepada para sahabat yang tidak boleh kamu tinggalkan. Ringan salat sunnahnya itu. Pertama, jangan kamu tinggalkan sholat witir sebelum kamu tidur. Yang kedua, jangan kau tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Tidak terlalu memberatkan. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dibiasakan oleh Rasulullah, yang harus kita perbanyak. Nah, ini bagi orang-orang yang pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, Pak. Perbanyak ibadah sunnah.
perbanyak ibadah sunnah. Karena kalau seseorang lagi sehat, dia memperbanyak ibadah sunnah, kemudian satu hari dia sakit, terhalang, tidak bisa melaksanakan sholat sunnah, maka karena dia sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnah nih, Allah akan memberikan pahala sama seperti dia ketika sholat sunnah ketika sehat. Jadi kalau dia rajin sholat sunnahnya, ibadah sunnahnya, kemudian dia sakit, maka pahalanya itu sama seperti dia ketika sehat. Ya, perbanyak seperti itu. Ini adalah amanat atau pesan dari Rasulullah SAW ketika kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, pergunakan kesehatan itu sebaik mungkin. Selain sholat atau ibadah wajib, perbanyak ibadah sunnah. Dan yang terakhir yang menjadi sebuah misi bahwa kita tanda mencintai Rasulullah itu adalah kita menyampaikan kembali apa yang risalah Rasulullah bawa, mendakwahkan, balighu anni walau ayah. Jadi bukan hanya tugas para ulama, tugas para ustaz, para kiai, semua kita. Ketika kita memahami, mengerti sebuah ayat dari Al-Quran, keterangan, sampaikan. Tentu disampaikan dengan cara hikmah, wal mau'udatil hasanah. Sampaikan. Karena itu adalah tanda bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, menyampaikan kepada orang-orang yang pada hari ini belum tersentuh terhadap keterangan-keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin rahimakumullah, minimal 3 yang dicontohkan oleh para ulama, orang-orang soleh. Ketika kita mencintai Rasulullah, harapan kita akan bersama nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Buktikan dengan 3. Pertama adalah kita tunduk dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fahuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Rasulullah ikuti, apa yang dilarang jauhi. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad habbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintaiku. Dan yang ketiga, kita ikut andil orang-orang yang menyampaikan kalam-kalam atau syair-syair, siar-siar dari Rasulullah SAW kepada orang yang pada hari ini belum tersentuh, belum mengetahui dari ajaran Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, contoh-contoh dari para sahabat, para ulama mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya perkataan saja, tapi dibuktikan dengan perilaku kita keseharian sehari-hari. Mudah-mudahan kecintaan kita, walaupun kita belum bertemu dengan Rasulullah, inilah yang digambarkan dalam sebuah keterangan manusia yang paling baik, kata Rasulullah. Orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bersama Rasulullah, tapi orang itu percaya, yakin dan ikuti Rasulullah SAW. Kita mudah-mudahan berharap mencintai Rasulullah dengan perilaku kita keseharian. Bagaimana Rasulullah memberikan suri teladan kepada kita, kita ikuti, dan mudah-mudahan di akhir hayat nanti di yaumil qiyamah kita akan bersama Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf apabila ada salah dan kata dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.